Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam ini sebagai penyeimbang kehidupan kita. Kita sebagai manusia, sebagai penyempurna dari keseimbangan tersebut, maka wajib menjaga kehidupan kita. Wajib menjaga harmonisasi hubungan kita dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan manusia. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan tidak mesti dengan sesama manusia. Tapi berbuat kebaikan dengan alam juga merupakan sebuah hal yang wajib kita jalankan. Karena amanah kita sebagai khalifah di muka bumi ini bukan hanya menjaga hubungan di antara sesama manusia, tapi menjaga hubungan kita dengan alam. Alam bagian daripada kehidupan kita. Al-Quran sendiri banyak menyebutkan tentang alam. Bahkan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu merupakan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Alam semesta ini adalah ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Isyarat untuk menjaganya jelas di dalam Al-Quran. Kisah-kisah terdahulu mungkin sudah cukup bagi kita untuk menjadi pelajaran agar kita tidak merusak alam. Kita lihat kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah kaum terdahulu. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum 'Ad. Berapa kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum Tsamud. Dan lain sebagainya. Ini isyarat, ini pelajaran agar kita mampu menjaga keseimbangan hidup kita dengan alam. Siapa yang tidak senang tentang harmonisasi kehidupan kita dengan alam? Siapa yang tidak tenang? Siapa yang tidak merasakan kenikmatan ketika kita melihat gunung-gunung berpayungkan awan, sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, pepohonan menghadirkan kemanfaatan bagi kita, oksigennya bisa kita hirup dengan baik. Siapa orang yang tidak senang ketika kita melihat hewan-hewan di sekitar kita justru bersahabat dengan kita? Siapa yang tidak senang ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya justru menghadirkan keharmonisan kehidupan dengan kita? Namun sebaliknya, jikalau kita tidak bersahabat dengan alam, jikalau kita tidak menjadi orang yang menjaga alam raya ini, jika kita tidak menjaga kehidupan dan harmonisasinya, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menghadirkan peringatan-peringatan kepada kita. Peringatan itu datang kepada kita bisa berupa bencana. Peringatan itu datang kepada kita bisa berupa balai, musibah, dan lain sebagainya. Sebagaimana ayat yang tadi justru Allah Subhanahu wa taala
telah memperbaiki alam ini dengan sebagus mungkin, baik yang di daratan ataupun yang di lautan, agar kita justru berbuat baik kepada alam itu sendiri, agar kita justru mampu menjaga alam itu dengan sebaik-baiknya, bukan merusak, bukan juga kita memanfaatkan alam ini untuk kepentingan dan keserakahan kita. Kita sebagai manusia tidak lepas dari nafsu. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kehidupan dunia. Namun demikian, kita pun harus mempunyai batas-batas tertentu, harus mempunyai kontrol di dalam menjaga alam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa alam kita tidak akan bisa hidup. Tanpa alam kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang harmonis satu sama lain. Sumber rezeki kita mungkin sebagian besar ada yang bersumber dari alam raya ini. Sumber rezeki kita mungkin sebagian besar ada yang bersumber dari hutan, dari sungai, dari lautan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan yang mesti kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam persepsi Al-Qur'an, lingkungan tersebut merupakan penopang kehidupan kita sebagai manusia dan merupakan salah satu hal yang menjadi wasilah kita bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terjadi harmonis hidup dengan alam, maka ibadah pun akan tenang. Maka ngaji pun akan tenang. Maka membaca Al-Qur'an pun akan tenang. Kehidupan masyarakat pun akan tenang. Dan seterusnya. Inilah menjadi wasilah kita. Kita bisa membangun gedung-gedung yang megah. Kita bisa membangun rumah-rumah ibadah yang mewah. Kita bisa membangun sarana-sarana kehidupan. Baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Itu sumbernya dari alam. Akan tetapi pembangunan tersebut juga harus setara. Harus seimbang dengan alam semesta ini dalam menjaganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga alam merupakan amanah bagi setiap insan. Menjaga alam merupakan amanah bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa takdir manusia memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai sumber kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang terlebih dahulu protes kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dalam bahasa kita, dalam bahasa manusia, dalam bahasa kehidupan sehari-hari, malaikat protes kepada Allah, kenapa mesti manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi? Bukankah mereka akan menjadi sumber terjadinya kerusakan? Bukankah mereka akan menjadi sumber terjadinya perpecahan? Bukankah mereka akan menjadi sumber terjadinya bahkan pertumpahan darah di antara semua manusia? Maka keistimewaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan di antaranya yaitu agar kita betul-betul menjadi khalifah yang mampu merepresentasikan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma-asmanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni setiap hambanya yang berbuat salah. Hanya manusia yang mampu berbuat salah. Malaikat tidak pernah berbuat salah selamanya. Sekali malaikat salah, Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Berbeda dengan kita manusia. Kita berbuat salah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar dan lain sebagainya. Memiliki asma-asma tersebut mampu dan hanya mampu direpresentasikan oleh manusia. Makhluk-makhluk yang lain mungkin hanya mampu merepresentasikan satu asma saja. Makhluk-makhluk yang lain mungkin hanya mampu merepresentasikan satu atau sekian dari asma Allah Subhanahu wa taala.
tapi manusialah yang mampu merepresentasikan seluruh asma-asmanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-afu, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hambanya yang berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma ar-Rahman ar-Rahim yang mampu merepresentasikan asma ar-Rahman ar-Rahim, kasih sayang, hanya malaikat dan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan setan, iblis dan lain sebagainya mampu merepresentasikan asma ar-Rahman dan ar-Rahim tersebut. Itu bagian kecil daripada contoh pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita. Itu yang merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pegangan di dalam kehidupan ini. Karenanya, kembali lagi, alam raya ini merupakan bagian daripada representasi asma-asma Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian mufassir menyebutkan bahwa asma Allah itu ada yang disebut dengan Asmaul Jalaliyah dan ada yang disebut dengan Asmaul Jamaliyah. Asmaul Jalaliyah itu artinya kalau direpresentasikan dalam kita manusia, Allah itu memiliki asma atau sifat-sifat kejantanannya. Sehingga menimbulkan ketegasan di antara kita. Sementara Asmaul Jamaliyah itu adalah representasi dari asma Allah yang maha indah. Yang akan menghadirkan keindahan kepada kita. Alam semesta ini menghadirkan keindahan kepada kita. Alam semesta ini justru akan menghadirkan harmonisasi. Dari keindahan tersebut akan muncul ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, boleh kita memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencaharian, tapi Al-Quran mengajarkan kita agar kita seimbang di dalam menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, mari kita sama-sama menjadi manusia yang cinta kepada alam dan alam pun akan mencintai kita. Mari kita menjadi manusia yang sayang dengan alam. Maka alam pun akan menyayangi kepada kita. Jangan pernah kita bertanya kepada alam, kenapa alam tidak bersahabat dengan kita. Justru kitalah yang harus bertanya. Perbuatan apa yang telah kita lakukan sehingga menjadi alam menjadi tidak bersahabat dengan kita. Hindari pencemaran-pencemaran lingkungan. Hindari perbuatan-perbuatan merusak lingkungan kita. Maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa menang dengan segala sesuatu yang sudah digariskan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita jemput takdir kita untuk meraih kemenangan. Mari kita sama-sama jemput takdir kita untuk meraih ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Maka kita akan menjadi hamba yang betul mutmainnah, yang penuh dengan ketenangan. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan yang sempurna kepada kita dengan memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam artinya ketenangan bagi kita. Kalau kita mengusik alam, mengusik lingkungan kita, jangan harap kita bisa mendapatkan ketenangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.